Pemirsa, bagaimana nasib koalisi parpol pendukung Prabowo Sandi dan apa keputusan Partai Demokrat usai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil Pilpres 2019? Saat ini sudah hadir bersama kami di studio politisi senior Partai Demokrat Andi Malarangeng. Selamat malam. Selamat malam. Andi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, apakah sudah ada info dari Pak Sekjen hasil pertemuan di Kertanegara seperti apa? Saya rasa belum sempat komunikasi lagi, tetapi saya rasa memang Pak Sekjen di situ hadir untuk mewakili Partai Demokrat dan tentu saja pesan kami bahwa memang koalisi Pilpres, karena memang koalisi itu dibentuk dalam rangka Pilpres. Karena seluruh tahapan-tahapan pemilu sudah selesai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka berakhir pula koalisi tersebut. Dan selanjutnya tentu saja masing-masing partai yang ada dalam koalisi akan menentukan ke arah mana partai masing-masing untuk 5 tahun ke depan. Apakah itu kemudian harus disepakati terlebih dahulu sebagai sebuah koalisi, walaupun Anda mengatakan bahwa ini koalisinya memang terbentuk karena ada Pilpres, begitu ya, karena ada capres. Tentu saja untuk ke arah mana bukan lagi sebuah sebuah keputusan kolektif, tetapi adalah keputusan masing-masing ke arah mana. Karena kedaulatan masing-masing partai adalah partai yang berdaulat, mandiri, dan kemudian menentukan ke arah mana jalannya masing-masing 5 tahun. Nah, tentu saja bagi Partai Demokrat kami punya ada pilihan, 3 pilihan lah. Yang pertama menjadi oposisi, yang kedua menjadi penyeimbang, tidak berada di posisi, tidak berada di pemerintahan, tapi yang ketiga juga bisa saja, yaitu masuk ke dalam pemerintahan, menjadi koalisi pemerintahan. Jadi 3 opsi itu yang sedang kami pertimbangkan ke depan. Tapi hasil dari rapat ini apakah kemudian akan dibawa? Karena kan kemudian yang kami dengar bahwa keputusannya ini sendiri masih akan dibahas di Majelis Tinggi Partai Demokrat, begitu ya? Yang dibahas di Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah ke arah mana 5 tahun ke depan itu. Ke arah mananya? 3 opsi tadi? Iya, 3 opsi tersebut. Sehingga pada waktunya tentu saja dalam waktu ke depan ya, sebelum 4 bulan inilah. Sebelum 4 bulan ini ya. Karena kan tentu saja ujungnya adalah terbentuknya kabinet baru oleh presiden terpilih. Dalam hal ini Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Nah, kabinet baru inilah yang Pak Jokowi nantinya sebagai presiden terpilih akan membentuk kabinet baru dalam masa jabatan kedua. Nah, pada titik itulah tentu saja kalau kami diajak misalnya tentu saja akan kami pertimbangkan dengan baik. Kalau diajak begitu Karena tentu saja dalam konsep sistem presidensial yang menentukan bagaimana kabinet, siapa yang akan masuk kabinet, siapa orangnya, dari mana orangnya, partai apa, tentu saja presiden terpilih. Bagaimana dengan koalisi pendukung ya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, nanti akan kita bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan politisi senior Partai Demokrat Andi Malarangeng. Kita masih membahas mengenai arah Partai Demokrat, gitu ya, arah koalisi Partai Demokrat pasca putusan sidang MK. Sekarang pertanyaan berikutnya saya ingin menanyakan seberapa penting respon dari koalisi parpol pendukung Jokowi Ma'ruf mempengaruhi keputusan Partai Demokrat untuk bergabung atau berada di luar pemerintahan? Itu tentunya saja lebih pada sisi informalnya. Tapi kalau dari sisi formalnya kan dalam sistem presidensial itu siapapun yang duduk di kabinet tentu saja atas ajakan atau ditunjuk oleh presiden terpilih. Jadi baik yang ada dalam koalisi yang sudah sekarang ini di TKN misalnya maupun kami misalnya di luar itu semuanya tergantung dari apakah diajak oleh presiden terpilih atau tidak. Jadi intinya di situ. Kami pun kalau nanti misalnya diajak, tentu saja akan kami pertimbangkan. Tapi sekali lagi masih akan dipertimbangkan dulu? Ya kan tentu saja. Setelah kalau diajak maka terus akan dibicarakan di Majelis Tinggi. Lalu kemudian kami kan ada tadi sekali lagi pilihannya 3. Jadi oposisinya juga baik, jadi penyeimbang juga baik, jadi dalam pemerintahan juga baik. Dan itu adalah pilihan-pilihan belum kami tentukan sekarang, akan kami tentukan. Tapi tentu saja juga kita misalnya nanti kalau diajak ya maka
kita akan mempertimbangkannya dengan seksama. Mempertimbangkan dengan seksama. Kalau mengenai partai-partai koalisi, ya. tentu saja secara informal kami terus berkomunikasi dengan semua partai dan dengan semua partai itu komunikasinya lancar? Komunikasi dengan semua partai lancar. Lancar. Chemistry dengan Pak Jokowi sendiri. Kalau dengan Pak Jokowi kan nampaknya hubungan komunikasi juga sangat baik. Beberapa kali ketemu dengan AHY, beberapa kali juga ketemu dengan SBY, dan kami juga sangat berterima kasih dan menghargai kehadiran Pak Jokowi dalam pemakaman Ibu Ani, dan itu sangat menyentuh. Ibu Megawati juga hadir dalam pemakaman tersebut, dan bahkan bagi kami sangat menyentuh kami, dan sempat selfie dengan AHY dan Mas Ibas di kediaman beliau ketika dalam rangka Lebaran ya. Ini tentu saja hal-hal yang bersifat informal, sifatnya silaturahim sifatnya, tetapi juga memperlihatkan bahwa komunikasi politik dari Partai Demokrat dengan berbagai partai, termasuk juga dengan PDIP, tentu saja dengan Presiden terpilih yang sekarang Pak Jokowi, rasanya sangat baik. Tetapi apakah nanti kami akan masuk kabinet nanti atau tidak, itu sekali lagi banyak hal masih yang harus kita lihat. Berulang kali Anda menyebutkan soal kabinet begitu, menjadi penting begitu kabinet ini? Salah satu pilihan tentu saja, salah satu opsi ke arah mana 5 tahun ke depan itu. Tapi tentu saja belum kita putuskan sekarang. Secara internal sendiri seperti apa? Arah yang kemungkinan akan diambil oleh Pak SBY, bahwa ini akan diputuskan di majelis tinggi tentunya. Tapi kemudian kader, akar rumput, itu apakah juga akan didengarkan? Oh, tentu saja kami menyerap juga aspirasi dari teman-teman semua, kader-kader semua, dan pilihannya 3 tadi itu. Dan akhirnya tentu saja di majelis tinggi tempatnya di mana diputuskan. Tapi keputusan itu tentu saja kalau ada ajakan. Kalau tidak ada ajakan juga tidak ada gunanya. Semua segala macam itu. Dan kalau diajak oleh Presiden terpilih, dan waktu masih ada 4 bulan itu kan. 4 bulan itu Oktober baru pelantikan presiden. Sebenarnya pelantikan atau pembentukan kabinet setelah pelantikan presiden terpilih. Sehingga baru kemudian kabinet yang baru disusun. Disusun oleh presiden terpilih. Bisa jadi mungkin pembentukan kabinetnya lebih awal karena penetapannya ini kan minggu. Saya rasa Pak Jokowi akan memulai semacam komunikasi atau merancang kabinetnya bagaimana sejak lebih awal ya. Sehingga nantinya kalau begitu dilantik, pada hari berikutnya boleh bisa full speed. Tentu saja dengan pelantikan kabinet, tidak sudah menunggu terlalu lama karena ada 4 bulan untuk menyusunnya. Dan kami siap untuk berkomunikasi dengan berbagai macam partai. Tetapi sekali lagi pilihan-pilihannya belum akan kami tentukan nanti. Bukan. Setelah ada ajakan itu, sejauh ini belum ada ajakan sama sekali dari beberapa kali pertemuan. Belum. Tidak pernah Karena ada ajakan. Tidak membicarakan soal itu. Sekali lagi, pertemuan-pertemuan itu kan silaturahim yang sifatnya lebih informal. Dan pada waktu itu juga belum tahu kan siapa yang jadi presiden terpilih. Tapi sekarang sudah jelas presiden terpilihnya adalah Pak Jokowi. Baik, satu pertanyaan terakhir, apa pendapat Demokrat jika akhirnya kemudian wacananya Gerindra kan akan bergabung dengan pemerintahan? Itu wacana yang sedang bergulir saat ini. Pendapat Demokrat? Pertama, sekali lagi itu adalah pilihan dari presiden terpilih, diajak apa tidak. Yang kedua, tentu saja masing-masing partai menentukan sendiri-sendiri jalannya. Jadi bukan lagi keputusan kolektif bersama-sama beberapa partai, tapi masing-masing partai, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, menentukan kemana jalannya 5 tahun ke depan. Tapi oposisi masih menjadi penting? Oposisi penting, dan itu juga sesuatu yang baik. Baik Pak Andi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.